Oke, selamat siang, Mas dan Mbak sekalian. Siang, Pak. Yang Ya, Pak. Kita mulai saja ya, kayaknya sudah masuk cukup banyak nih, 49 lebih. Jadi kita mulai saja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seperti biasa, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa banyak berkah dan manfaat, kemudian diberikan senantiasa kepada kita semua kesehatan, supaya pandemi ini juga bisa segera selesai. Berdoa dipersilakan. Baik, sesuai dengan jadwal ya, Mas dan Mbak sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-7, dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang diffusion of innovation. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan materi sebelumnya, materi minggu kemarin, atau yang lainnya, barangkali silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Halo Pak, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, silakan Mbak. Oh iya, jadi kalau dari saya ada beberapa hal yang ingin saya pastikan aja sih Pak, terkait sama materi yang kemarin. Jadi yang pertama, terkait ini Pak, untuk menjawab kenapa kita sebenarnya memiliki banyak standar itu, saya ingin memastikan ini sih Pak, pemahaman saya apakah sudah tepat atau mungkin ada yang bisa dikoreksi sama Bapak. Jadi kalau dari pemahaman saya itu tuh kenapa kita memiliki banyak standar karena beberapa stakeholder atau beberapa orang atau negara itu memiliki kebutuhan dan konsiderasinya sendiri yang berbeda-beda, dan terkadang mereka juga tidak bisa mengikuti kepentingan dari subjek lain. Dan salah satu alasan juga kenapa mereka memiliki banyak standar itu karena dulunya belum ada suatu badan yang mengatur agar adanya satu standar yang sama atau terunifikasi seperti itu, Pak. Nah, sedangkan kalau dipaksakan juga tidak memungkinkan karena adanya beberapa hambatan seperti hambatan biaya. Kalau dari yang kemarin dari video yang after class yang kita dapatkan dari tugas itu, Pak. Itu yang pertama. Sama yang kedua yang ingin saya pastikan, Pak, apakah standar itu sebenarnya terdeliberasi atau dibuat secara tidak langsung? Itu kalau dari penemuan yang saya temukan, menurut saya itu jawabannya adalah kalau yang sudah terjadi di masa lalu itu lebih dan dalam jangka waktu yang cukup lama, beberapa abad atau tahun yang sudah lama sebelumnya, itu lebih banyak yang unintended. Itu karena beberapa dari mereka dulu belum terkoneksi antar satu bagian dengan yang lainnya, sehingga mereka juga belum dipaksa untuk menyamakan standarnya itu sendiri. Nah, tapi seiring dengan globalisasi, semakin kesini semakin dunia berkembang, mereka semakin dipaksa untuk memiliki satu standar yang terdeliberasi terlebih dahulu. Seperti yang saya temukan di standar dari University of Arkansas, di sini ada dibilang kalau standar proses misalnya pembuatan standar proses ISO itu ada dari tahap proposal, preparatory, committee stage, inquiry, approval, sampai publication. Jadi kalau di zaman yang semakin terglobalisasi seperti sekarang ini, lebih banyak tahap-tahapnya seperti itu, Pak. Jadi semakin kesini semakin terdeliberasi. Apakah benar ya Pak pemahaman saya? Mungkin bisa dikoreksi Pak. Ya, partially true, tapi belum lengkap. Jadi yang pertama terkait dengan kenapa kita punya standar yang berbeda-beda, itu ada banyak sekali alasannya. Yang pertama tadi sudah Anda sampaikan, tapi intinya begini, standar itu bisa dijelaskan dengan konsep isomorfisme ya. Jadi yang pertama kita menggunakan standar itu bisa karena alasan mimetik itu ikut-ikutan. Jadi orang lain menggunakan apa, terus kemudian kita mengadopsi tanpa memperhatikan atau tanpa memperhitungkan ini baik buruknya seperti apa dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah standar yang diadopsi dengan cara yang normatif. Jadi kita memilih atau kita membuat atau kita mengembangkan satu standar itu karena memang alasan yang rasional. Karena ini baik untuk kita, karena ini sesuai dengan kita, karena ini memberikan kepada kita banyak manfaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang ketiga juga ada kemungkinan standar itu diadopsi karena paksaan atau koersif. Misalnya kita dulu dijajah oleh Belanda atau dulu kita dijajah oleh Jepang atau dulu kita dijajah oleh Inggris misalnya. Nah, apa yang mereka berlakukan itu juga akan di-enforce atau dipaksakan untuk berlaku juga di sini. Contohnya adalah kenapa kita jalan di sebelah kiri, kemudian penamaan nomor kendaraan A, B, C, D, termasuk kita A, B, dan seterusnya itu kan juga berasal dari Inggris, penamaan kode batalion pasukan Inggris ketika mereka datang ke Indonesia, tapi terus kemudian diadopsi sampai sekarang. Jadi ada 3 alasan itu tadi, Mbak. Yang pertama memang karena ikut-ikutan tanpa pertimbangan rasional. Yang kedua karena pertimbangan yang sifatnya normatif. Jadi ada konsiderannya, ada plus minusnya, ada penilaiannya dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah karena paksaan atau koersif. Kemudian pertanyaan yang kedua, memang benar kalau dulu mungkin lebih banyak sesuatu itu unintended atau dibiarkan berjalan begitu saja, gelinding begitu saja, let the water flows. Tapi semakin ke sini karena kita semakin terkoneksi, terhubung satu dengan yang lain, maka semakin kemari akan membutuhkan semakin banyak kompromi atau kesepakatan atau konsensus ya antara satu negara dengan negara yang lain dan seterusnya. Kurang lebih begitu, Mbak Sania, jawabannya. Terima kasih, Kak. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi? Iya, Pak, saya izin bertanya. Ya, Mbak, silakan. Ya, masih terkait materi minggu lalu yang externalities itu ya, Pak. Jadi yang saya tangkap itu, externalities itu kan berbicara tentang benefit yang akan user dapatkan ketika user lain juga menggunakannya. Itu bisa juga positif atau negatif benefitnya. Nah, saya masih agak bingung gitu terkait apakah dari penggunaan teknologi atau kata lain sekarang ini kan tidak membutuhkan tenaga manusia tapi cenderung menggunakan sistem pengoperasional yang otomatis dan canggih dan tidak menutup kemungkinan untuk membuat sebuah inovasi apa dari teknologi digital itu sendiri. Apakah misalnya dalam penggabungan artefak digital dan non digital itu akan menghasilkan sebuah inovasi, contohnya yang jam tangan ya, yang sebagai contoh minggu lalu itu yang kalau sekarang ini bukan hanya untuk melihat jam tapi juga bisa mengukur detak jantung ketika kita berolahraga dan sebagainya. Apakah itu bisa dikatakan akan berdampak pada benefit dari user itu, Pak? Atau kata lain efek dari externalities itu, Pak? Terima kasih. Oke, itu jawabannya kembali ke ini, Mbak, kembali ke autarky value dan synchronization value. Kemarin sudah dibahas kan, jam itu apakah dia membutuhkan synchronization value untuk bisa dimanfaatkan atau tidak, atau cukup dengan autarky value saja. Kalau tanpa terhubung dengan orang lain saya bisa memanfaatkan jam itu, ya mungkin tidak akan menimbulkan network effect atau network externality. Tapi kalau dari jam itu supaya bisa full potensial, supaya bisa dimanfaatkan dengan penuh harus terhubung dengan yang lain, maka kan berarti ada synchronization value. Nah, berarti di situ muncul network externalities atau network effect. Jadi kembali ke alat yang kita buat, alat yang kita ciptakan, apakah ada synchronization value atau hanya autarky value saja? Kalau ada synchronization value, ya nanti akan menimbulkan network effect. Jawabannya begitu, Mbak Alfia ya. Oke, baik Pak, terima kasih.
Ada lagi barangkali yang lain? Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Amalia Wikandari terkait dengan artikel How Companies Become Platform Leaders. Penulis menyediakan dua strategi, yaitu Corin dan Tipping. Betul. Salah satu penerapan strategi tipping adalah mengembangkan fitur yang baru yang sulit ditiru. Namun, apakah pengembangan fitur ini justru berbeda dengan strategi penerapan standar yang berusaha mengikuti standar yang diterima oleh masyarakat atau perusahaan yang mendominasi standar tersebut? Pertanyaannya menarik, tapi ini kembali lagi ke awal ya. Jadi, mungkin kita akan bahas lebih detail nanti di sesi ke-8 atau pekan depan pada saat kita membahas secara spesifik tentang platform digital. Tetapi singkatnya ini kan dua strategi yang berbeda ya Mbak, dalam artian kalau Corin itu pada saat kita belum memulai, sementara kalau tipping itu tipping itu adalah pada saat kita sudah memiliki. Pertanyaannya kemudian, kalau kita mengembangkan fitur yang unik atau fitur yang berbeda, apakah nanti justru membuat standar yang berbeda dibandingkan dengan apa yang sudah dijalankan di pasar misalnya. Pertama-tama tidak sesederhana itu, dalam artian pada saat kita mengembangkan sebuah platform digital, fitur itu kan bisa sesuatu yang spesifik, bisa sesuatu yang unik, yang menciptakan externalities atau yang menciptakan network effect itu adalah keberadaan dari platform itu sendiri. Jadi bukan berarti karena adanya fitur tertentu yang spesifik atau yang berbeda dibandingkan yang lain. Jadi keberadaan platform itu apakah dia bisa menciptakan network effect atau network externalities atau tidak. Itu kan kembali ke tadi nilai autarky value dan synchronization value. Memang benar ketika kita memasukkan fitur-fitur tertentu, itu fitur-fitur tadi bisa membuat pengguna semakin loyal, pengguna semakin terikat, dan lain sebagainya, walaupun fitur itu berbeda atau berkebalikan atau bahkan mungkin berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh platform yang lain. Menurut saya ini nggak ada masalah, Mbak, karena yang dilihat dari sisi externalities itu adalah platformnya itu, bukan pada fitur yang ada di masing-masing standar atau platform yang ada. Tapi nanti di pertemuan berikutnya, pada saat kita membahas tentang platform digital, saya akan jawab ini lagi secara lebih spesifik. Nanti tolong diingatkan ya. Itu Mbak Amalia. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke materi? Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Kalau begitu saya share dulu barangkali. Oke, baik. Sudah muncul ya di tempat Anda. Jadi topik kita pada siang hari ini adalah tentang adopsi inovasi. Kemudian sebagian besar diambil materinya dari buku Everett Rogers, Diffusion of Innovation. Linknya sudah saya cantumkan atau sudah saya berikan di dalam silabus. Kemudian di video juga sudah disinggung cukup banyak tentang apa itu difusi inovasi. Kemudian mungkin sebelum masuk ke sana saya akan ajukan dulu pertanyaan yang terkait dengan network, terutama pertanyaan yang kedua. Jadi apakah network itu benar-benar berperan besar? Kemudian seberapa besar kita bisa menentukan atau mengkategorikan bahwa sebuah network itu cukup berpengaruh atau tidak berpengaruh, signifikan atau tidak signifikan. Kemudian ini yang mungkin relevan untuk Anda juga adalah, menurut Anda di beberapa tahun ke depan atau di abad mendatang, mana yang menjadi bahasa yang paling akan banyak digunakan? Apakah bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Atau bahasa yang lain, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab, atau bahasa Latin, atau bahasa Spanyol, Itali, dan lain sebagainya. Silakan yang mau berpendapat.
atau berkomentar tentang pertanyaan ini? Ada yang bisa jawab? Saya mau coba, Pak, tapi agak terlupa. Silakan, coba aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya sangat concern terhadap bahasa yang akan dibicarakan di masa depan, karena kalau kita lihat kenapa bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang universal, itu karena kalau saya anggap dulu, kalau saya lihat, itu karena ekonomi berpusat pada Inggris. Begitu pula dolar yang di Amerika yang menggunakan bahasa Inggris juga. Tapi beberapa waktu ke belakang saya lihat Amerika itu tidak menjadi pusat dunia lagi. Bahkan Amerika mulai menunjukkan ketergantungan pada Mandarin atau Cina atau Tiongkok dalam hal ini. Dan Tiongkok pun semakin pintar dalam bermain ekonomi. Bahkan pun saat trade war dengan Cina masih bisa memanfaatkan yang berbahasa sama, yaitu Taiwan. Seperti itu. Dan kalau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal ekonomi, saya kira Mandarin. Walaupun begitu, masih ada bahasa-bahasa yang banyak digunakan bukan untuk trade, tapi seperti Arab yang hanya sebagai bahasa komunikasi. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwan. Jadi menurut Anda bahasa tidak sekedar bahasa ya, tapi juga ada alasan ekonomi di balik itu ya, karena Amerika atau Inggris menjadi kekuatan besar, kemudian dolar menjadi cadangan devisa di banyak negara, oleh karena itu Inggris atau bahasa Inggris menjadi sangat populer di seluruh dunia. Yang lain mungkin kalau ada pendapat yang berbeda silahkan. Bahasa ini kalau diperhatikan kan fungsinya atau cara bergeraknya, cara beroperasinya kan mirip seperti network. Semakin banyak orang menggunakan, nilainya akan semakin tinggi. Semakin banyak orang tidak menggunakan, maka nilainya juga akan semakin turun. Tapi saya ingin dengar pendapat Anda sekalian, silakan. Permisi Pak, apakah suara saya terdengar? Silakan Mbak Lydia dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mau mungkin berpendapat mendukung Mas Erwan, tapi juga berbeda sedikit seperti yang Bapak barusan bilang tadi tentang network dan bahasa itu. Menurut saya betul tadi yang dikatakan Mas Erwan kalau aspek ekonomi penting dalam hal komunikasi dan bahasa. Namun menurut saya sendiri sebenarnya bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional ya bisa dibilang bisa di-trace back ke perkembangan dunia atau negara-negara Pak, dengan bagaimana dulu peradaban lebih banyak berkembang dahulu di daerah barat di Eropa dan lalu ke Amerika dan baru ke negara-negara lain seperti lewat penjajahan atau lewat ekspansi, dan itu menjadi satu faktor penting bagaimana bahasa yang berasal dari sana menyebar ke seluruh dunia yang lain hingga saat ini bahasa Inggris yang dipakai. Dan berkaitan dengan network dan bahasa yang akan lebih banyak digunakan di masa depan, bagi saya condong, menurut saya akan tetap bahasa Inggris, karena tadi network itu penting dalam hal bahasa ini, di mana jaring siapa saja yang menggunakan itu yang menentukan. Dan walaupun memang faktor ekonomi menjadi faktor penting, kalau misalnya negara Tiongkok menjadi negara yang lebih besar mungkin dari Amerika Serikat beberapa tahun mendatang, yang mungkin bisa terjadi, menurut saya bahasa tetap akan dominasi bahasa Inggris, karena saat ini network menggunakan bahasa tersebut masih jauh lebih besar dibanding bahasa Mandarin, di mana Mandarin masih terfokus di Tiongkok atau mungkin Taiwan, sedangkan bahasa Inggris itu tidak hanya di Amerika, namun juga sebagian besar masyarakat di Eropa juga menggunakan, lalu bahasa tersebut juga dibutuhkan di negara-negara di Asia juga, seperti di Indonesia ini kita pelajari, di Jepang dan negara-negara maju lainnya itu juga dipakai, sehingga tidak mudah untuk kita sebagai warga internasional atau global itu shift ke suatu bahasa lain, walaupun faktor ekonominya lebih penting. Ini juga bagi saya mengingat kasus QWERTY yang sebelumnya itu Pak, dan juga mungkin di sini juga akan disinggung lagi di materi ini, bagaimana mungkin ada bahasa lain selain bahasa Inggris yang lebih baik, seperti sebenarnya bahasa Indonesia sendiri.
akan lebih mudah untuk digunakan sebagai komunikasi, namun saat ini lebih didominasi oleh bahasa Inggris. Seperti halnya QWERTY itu lebih mendominasi dibanding keyboard Dvorak, walaupun Dvorak itu lebih baik. Jadi bagi saya akan berkaitan dengan hal itu akan tetap bahasa Inggris. Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lydia. Tadi ada yang menyambung, silakan. Ya, saya tadi Pak. Silakan. Sebenarnya pendapat saya, Sabda. Sebenarnya jawaban saya sudah dijawab semua sama Lydia, Pak. Oke, baik. Jadi pada dasarnya Anda semua berpendapat bahasa Inggris nanti yang kemungkinan besar masih akan bertahan ya. Kalau boleh, saya malah ingin mengusulkan bahasa selain Inggris dan Mandarin, Pak. Apa itu, Mas? Bahasa komputer yang itu digunakan widely, nggak terlepas dari bahasa Inggris atau Mandarin yang digunakan, tapi seperti Python yang open source dan CSS, C++. Bisa jadi itu yang most spoken language dalam halnya sendiri dibanding bahasa komunikasional. Terima kasih. Terima kasih, pendapatnya menarik. Mandarin itu memang banyak digunakan oleh bangsa Tiongkok, termasuk keturunannya dan lain sebagainya, karena secara populasi kan cukup besar ya. Tetapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa bahasanya agak sulit dipelajari, terutama dari tulisan. Kemudian dari sisi spoken, dari sisi cara bicara juga tidak mudah-mudah amat, karena ada banyak sekali dialek yang berbeda. Jadi pronunciation-nya mirip, tapi bisa jadi artinya berbeda. Nah, ini yang kemudian membuat orang agak cenderung lambat atau agak cenderung malas untuk kemudian belajar ke bahasa Mandarin. Kemudian kalau dikatakan tadi bahasa Inggris adalah bahasa yang paling bagus, tidak juga, karena kosakatanya itu terlalu banyak. Misalnya kalau dibandingkan dengan bahasa Jerman ya, jumlah kosakata di dalam bahasa Jerman itu lebih sedikit, sekitar 70% kalau tidak salah dari kosakata bahasa Inggris, tetapi dengan 70% itu sudah bisa menggambarkan begitu banyak hal tanpa harus membuang-buang atau tanpa harus menggunakan lebih banyak kosakata. Kemudian bahasa yang juga bagus sebetulnya adalah bahasa Latin, tapi bahasa Latin ini sulit dipelajari, apalagi tidak hanya ucapannya, pengucapannya, pelafalannya, tetapi juga tulisannya ada sedikit perbedaan. Jadi mirip seperti QWERTY ya, bahasa Inggris juga bukan bahasa yang sebetulnya bukan bahasa yang paling baik di dunia ini, tapi kita masih banyak menggunakan. Kemudian tadi gagasan tentang penggunaan bahasa komputer itu juga menarik, apalagi ketika nanti kita berinteraksinya sudah otomatis dalam artian diputuskan atau dijalankan oleh algoritma. Jadi pada dasarnya nanti kita akan berkomunikasi secara matematika atau secara logika ya. Kalau begini maka begitu dan lain sebagainya. Kemungkinan itu bisa saja Mas. Jadi dalam artian kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa peluang untuk berbicara dengan menggunakan bahasa mesin atau bahasa pemrograman itu mungkin saja terjadi. Tapi nanti barangkali kita juga akan kehilangan nuansa, kita akan kehilangan rasa, kehilangan sense atau feeling atau hal-hal yang berbau seni dan lain sebagainya. Tapi menarik, ini nanti perdebatannya bisa panjang, kita pending dulu sebentar, kita akan masuk ke materi dulu. Secara umum, saya ingin mengulang atau menegaskan kembali bahwa network dan standar itu sangat penting dalam perekonomian global, dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian juga dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Oke, jadi saya ulang sedikit bahwa network dan standar itu menjadi sangat penting dalam kehidupan perekonomian kita, dalam kehidupan sosial kita, apalagi ketika kita hidup di era digital seperti sekarang ini. Kemudian kita bisa lihat dari sisi mikro maupun dari sisi makro. Dari sisi mikro, otomatis akan membantu kita untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah, semakin banyak supplier yang bergabung,
kemudian kemungkinan terjadi lock-in semakin kecil, dan complementary goods-nya bisa semakin banyak. Tapi dari perspektif makro, maka keberadaan network dan standar ini bisa membantu sekali, terutama dalam mendorong inovasi, mendorong kompetisi, mendorong perubahan teknologi, dan memfasilitasi adanya perdagangan internasional. Jadi sekali lagi peran ini sangat penting. Sebagai contoh saja, misalnya kalau kita menggunakan standar rel kereta api yang kecil, maka teknologinya otomatis mandek di situ. Karena kita tidak bisa meningkatkan kecepatan, tidak bisa membuat seperti Shinkansen atau seperti TGV misalnya. Karena kita membutuhkan jarak rel yang lebih lebar. Karena kalau kita ingin bisa stabil, ingin bisa menikung dengan kecepatan tinggi, dan seterusnya, maka kita butuh jarak yang lebih lebar juga kan, sementara rel kereta api yang kita gunakan saat ini lebih kecil. Otomatis kegunaan itu menjadi terbatas, menjadi tidak mungkin mendorong inovasi dan persaingan yang lebih lanjut lagi, karena sudah ngunci di situ. Sekali lagi ini menegaskan betapa pentingnya pemilihan network dan pemilihan standar yang baik demi kemaslahatan kita bersama. Lalu yang berikutnya yang juga tidak boleh dilupakan adalah bahwa pasar kita ini pada dasarnya juga merupakan standar, kemudian bergantung sekali pada kompatibilitas antara satu hal dengan yang lain. Lalu pada awalnya mungkin kita bisa temukan ini hanya di sektor telekomunikasi ya, hanya di sektor teknologi, hanya di sektor IT misalnya, tapi dalam perjalanannya kita bisa temukan standar, kita bisa temukan network itu di banyak hal. Kalau kita bicara tentang public transport, smart grid, Internet of Things, artificial intelligence, semua itu pasti akan berkaitan satu dan lain hal dengan network, dengan network dan dengan standar. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa regulator perlu mengadopsi pandangan yang positif, tetapi juga tetap memberikan perlindungan atau pengamanan. Dalam artian pemerintah atau pembuat kebijakan harusnya mendorong inovasi biar terus berkembang dengan cepat, tapi juga ngawasi atau memonitor perkembangannya supaya jangan sampai nanti mengakibatkan dampak-dampak yang negatif. Yang sekarang sedang hits adalah perkembangan teknologi 5G. 5G ini tidak sekedar melompat dari 4G, tapi sudah dari sisi kemampuan, dari sisi stabilitas, dari sisi kapabilitas itu jauh melampaui dari pendahulunya. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi 5G, berarti kita bisa menggunakan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin kita gunakan lewat teknologi atau jaringan 4G. Misalnya kalau kita gunakan IoT, kalau kita gunakan drone, kalau kita gunakan apapun itu yang dimonitor dari jarak jauh. Nah, resikonya apa? Resikonya ada banyak, karena dengan teknologi 5G, kita bisa membuat, ibaratnya ya, kita bisa membuat seperti drone yang bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya dalam waktu real time, dalam waktu yang cepat, kemudian tidak perlu dimonitor dari jarak jauh, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri sesuai dengan misi yang kita jalankan. Jadi singkatnya 5G itu memungkinkan sekali terjadinya perang militer dalam waktu yang sangat dekat ini kalau tidak diawasi dengan baik. Inilah kenapa penting bagi regulator untuk punya attitude yang baik, tapi juga tetap menekankan perlindungan, pengamanan, pengawasan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang difusi tadi. Saya akan ulang sedikit tentang apa itu creativity, invention, kemudian innovation. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis inovasi, bagaimana cara kita mengevaluasi inovasi.
lalu kita akan bedah difusi inovasi itu sendiri, kemudian bagaimana seseorang menentukan pilihannya untuk mengambil atau tidak mengambil salah satu inovasi tertentu, bagaimana adopsi itu dilakukan, lalu terakhir nanti kita akan singgung tentang peran dari opinion leaders dan change agent. Pertama-tama dulu mungkin perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali produk yang kita nikmati di pasar di zaman sekarang ini, produk apapun, produk dan jasa apapun. Konon kabarnya lebih dari 5.000 produk baru diluncurkan setiap tahunnya, tapi sebagian besar akan gagal atau tidak bisa mendapatkan pasar yang memadai. Lalu sisanya hanya sekitar 20% saja yang bisa bertahan. Dan 20% itu tadi adalah umumnya produk-produk yang inovatif. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada dua perspektif yang bisa menjelaskan. Yang pertama adalah dari sisi makro marketing, kemudian yang kedua adalah dari sisi mikro marketing. Yang pertama dulu, makro marketing, itu proses pengembangan sebuah produk itu bukan sesuatu yang mudah, karena kadang-kadang kita sudah melakukan deployment, tapi pada akhirnya nanti tidak berhasil atau tidak sukses. Kemudian kita ingin membuat produk yang baik, yang bisa memberikan nilai kepada penggunanya, tapi dalam pelaksanaannya bisa jadi nilai-nilai tadi tidak terwujud atau tidak bisa direalisasikan. Kemudian yang perlu ditekankan kembali adalah bahwa produk-produk yang sukses itu biasanya culturally anchored atau terikat atau terkunci pada aspek kultural dan aspek budaya yang ada di lingkungan tersebut. Ini untuk menegaskan bahwa aspek sosial itu penting sekali dalam hal inovasi. Walaupun inovasinya itu berbicara tentang teknologi, tentang kemajuan, tentang inovasi, dan seterusnya, tapi kenyataannya kita tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan kulturalnya. Kemudian yang sebelah kanan adalah tentang micro marketing issue. Jadi bahwa product development itu sekali lagi bukan hal yang mudah, tapi diperlukan supaya kita tetap bisa punya posisi yang baik di pasar. Kemudian peran dari product development itu sangat penting karena biasanya market leader itu selalu meluncurkan produk-produk baru secara berkala. Anda lihat saja Samsung 2 tahun sekali muncul produk yang baru. Kemudian produsen-produsen yang lain juga demikian. Secara periodik mereka merilis produk yang baru supaya bisa mendapatkan market share yang memadai. Kemudian kalau produk itu berhasil, maka akan bisa membuka kemungkinan untuk terbukanya satu bisnis yang baru, atau satu perusahaan yang baru, atau mungkin satu industri yang baru. Nah, ini yang mungkin perlu saya sampaikan kembali kepada teman-teman sekalian. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara creativity, kemudian invention, kemudian innovation. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara kreativitas, invensi, dan inovasi. Kalau kreativitas berarti kemampuan kita untuk membuat sesuatu dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang imajinatif, yang belum pernah terbayangkan, terpikirkan sebelumnya. Kemudian kalau invention itu adalah penciptaan sebuah ide, penciptaan sebuah konsep. Anda punya ide tentang sebuah produk, terus kemudian Anda buat prototipenya, itu masuk kategori invention. Kemudian innovation itu adalah tentang bagaimana konsep tadi atau ide tadi bisa mendapatkan keberhasilan secara komersial atau digunakan oleh masyarakat banyak. Nah, ini kata kunci yang membuat itu jadi kompleks dan problematik. Bahwa menghasilkan satu hal itu, menghasilkan satu inovasi itu adalah satu hal ya.
tapi bagaimana inovasi tadi bisa sukses secara komersial, bagaimana inovasi tadi bisa digunakan oleh banyak orang, itu masalah yang berbeda. Masalahnya atau kritiknya adalah bahwa kita seringkali terjebak pada invention. Jadi kita sering terjebak pada ada kompetisi bisnis, ada kompetisi untuk membuat produk baru dan lain sebagainya. Tapi itu adalah satu hal ya. Hal yang lain atau masalah yang lain adalah bagaimana membuat invention ini bisa mendapatkan komersial sukses atau widespread use. Ini yang kemudian menjadi problem tersendiri, membuat kompleksitas tersendiri. Jadi kalau ada inovasi baru, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang harus kita hargai, sesuatu yang harus diapresiasi, tapi bagaimana membuat inovasi ini bisa sukses secara komersial, secara bisa digunakan oleh masyarakat banyak, bisa dijangkau oleh banyak orang, ini masalah yang tidak kalah peliknya. Ini yang kemudian seringkali kita abaikan. Orang ingin bikin seperti Facebook, tiruannya Facebook, banyak sekali yang bikin. Tapi bagaimana kita bisa membuat tiruan Facebook itu terus kemudian digunakan oleh banyak orang, terus kemudian bisa sukses secara komersial, itu juga masalah yang berbeda. Atau misalnya tiruan Instagram atau tiruan Google, Anda tahu pasti ada banyak sekali yang bisa melakukan hal yang sama, karena teknologinya memang sudah ada dan sudah tersedia. Cuman masalahnya adalah bagaimana semua itu bisa mendapatkan sukses secara komersial dan digunakan oleh orang banyak. Itu yang jadi masalah. Sama juga seperti misalnya kita punya mobil listrik. Ya. Mobil listrik itu adalah bagian dari invention, karena kita membuat sebuah ide, membuat sebuah konsep baru. Kita perlu menghargai itu, kita perlu mengapresiasi itu. Tapi ketika kita ingin masuk ke inovasi, itu adalah tantangan yang berbeda, karena di sana kita berusaha untuk mendapatkan komersial sukses dan widespread use. Ini berarti kita bicara bagaimana supaya nanti inovasinya bisa diproduksi secara massal, bagaimana supaya nanti harganya terjangkau, bagaimana nanti menciptakan network effect, bagaimana nanti kita bisa menawarkan tidak hanya autarky value, tapi synchronization value. Bagaimana inovasi ini nanti bisa menjadi standar yang kemudian diadopsi oleh banyak orang. Bagaimana kemudian ini bisa jadi dominant design, menciptakan path dependency, sehingga kemudian tidak mungkin berubah lagi ke desain yang berbeda misalnya. Itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan, banyak sekali yang harus dipikirkan. Celakanya, innovation ini sering dianggap hanya sebagai invention atau bahkan lebih parah lagi, hanya sebagai creativity. Tapi orang sering melupakan bahwa innovation itu haruslah komersial sukses atau widespread use. Sampai sini dulu mungkin ada komentar atau pertanyaan. Silakan kalau ada. Sepertinya belum, Pak. Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ke apa saja jenis-jenis inovasi. Ya, kemarin sudah kita singgung sedikit di awal. Ada yang mengkategorikan sebagai continuous innovation, ada yang mengkategorikan sebagai discontinuous innovation. Kalau continuous innovation itu adalah modifikasi sedikit saja terhadap produk yang sudah ada, terus kemudian modifikasinya itu bisa dalam bentuk taste, dalam bentuk appearance, dalam bentuk performance, atau dalam bentuk fitur-fitur yang lain. Tapi tidak mengubah secara keseluruhan produk itu sendiri atau kategori produk itu sendiri. Kemudian yang discontinuous innovation, itu berarti kita stop, terus kemudian kita membuat produk lain yang berbeda. Kita membuat jenis atau kategori produk yang berbeda, yang mengubah perilaku, dan mengubah gaya hidup konsumen yang selama ini menggunakan produk tersebut. Kemudian ada juga yang mengkategorikan sebagai incremental innovation dan radical innovation. Ini kita sudah bahas ya sebelum mid kemarin. Mirip seperti continuous innovation dan discontinuous innovation, di sini kita berbicara tentang incremental innovation itu berarti perubahannya sedikit demi sedikit,
kita membuat produk yang lebih cepat, kita membuat produk yang lebih baik, yang lebih hemat energi, yang lebih mengkonsumsi energi lebih sedikit misalnya. Sementara yang radical innovation berarti perubahannya revolusioner. Perubahannya benar-benar sampai bisa membawa perubahan pada bisnis model maupun market yang kita tuju. Mirip seperti continuous innovation dan discontinuous innovation. Kemudian pertanyaannya kemudian adalah mana yang lebih penting? Jawabannya adalah dua-duanya sama-sama penting karena kita perlu melakukan incremental innovation, tapi juga kita perlu melakukan radical innovation. Di awal dulu sebelum Meet kita sudah pernah singgung tentang konsep ambidexterity, tentang keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi kan. Incremental innovation itu bisa dianalogikan seperti eksploitasi karena sudah ada, membangun dari apa yang sudah kita miliki, tapi ada kalanya kita perlu melakukan eksplorasi atau radical innovation. Jadi di sini kita melakukan lompatan teknologi yang jauh, yang tinggi, kadang-kadang berisiko, kadang-kadang bisa sukses, kadang-kadang bisa berhasil, tapi kalau itu berhasil akan membawa kita ke titik yang jauh lebih tinggi. Kemudian nanti dalam perjalanannya kita perlu lagi melakukan incremental innovation, kemudian perlu lagi melakukan radical innovation, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Ada komentar dulu mungkin sampai di sini? Kalau ada. Belum ada? Kalau belum ada, saya minta Anda... Gimana, Mas? Iya, belum ada. Oke, baik. Kalau belum ada, saya minta Anda untuk... Oke, kalau belum ada, saya minta untuk buka di komputer Anda atau di handphone Anda. Silakan dibuka menti.com, kemudian masukkan angka itu 89921309. Bisa dari komputer Anda, bisa juga dari handphone Anda atau dari gadget Anda. Silakan dibuka browsernya, kemudian dimasukkan kode ini. Masuk ke menti.com, lalu masukkan angka 89921309. Lalu silakan dijawab di situ, apakah platform digital yang saat ini Anda gunakan, ini bisa platform yang sifatnya global, seperti Google, Amazon, atau eBay, atau bisa juga untuk platform social network seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, bisa juga platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan kawan-kawan. Apapun, silakan dijawab. Anda boleh menjawab lebih dari satu jawaban, lebih dari 3 jawaban bahkan. Silakan dijawab saja apa adanya, sebanyak-banyaknya, mana yang menurut Anda paling relevan. Silakan ditulis di situ. Oke, YouTube, Instagram, Google, Twitter, Gojek, WhatsApp, Line, Zoom, Tokopedia, TikTok, Amazon, Netflix, Line,
LinkedIn, Pinterest, Blibli, Gmail, Duolingo, Reddit, apa lagi? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sudah terkumpul 82. Oke, pertanyaannya kemudian, nah apa yang membuat Anda menggunakan platform digital tadi? Apa alasannya? Kenapa Anda pakai, misalnya tadi Anda memilih Gojek atau Anda tadi memilih Google atau Facebook? Apa alasannya kenapa Anda menggunakan platform tersebut? Apakah karena mudah, apakah karena gampang, apakah karena teman Anda, apakah karena dipengaruhi, atau karena promosi, dan lain sebagainya? Silakan. Jawabannya bebas, boleh lebih dari 3, sebanyak-banyaknya yang relevan. Silakan ditulis di sana. User-friendly, free, menyesuaikan kebutuhan, fast information, social proof, user experience, mencari hiburan, social needs, stay update, berkomunikasi dengan teman, widely used, karena kebutuhan, kebiasaan sehari-hari, mencari informasi, aplikasinya gratis, sering saya gunakan, cara penggunaannya mudah, sesuai kebutuhan saya, mendukung gaya hidup sehari-hari, menghubungkan diri dengan dunia, kebutuhan, promosi, lingkungan sekitar, coba-coba, user interface, easy to use, connect with people, FOMO, menarik sekali, provide news, karena manfaatnya, karena free, karena versatile, rendah bug, pelayanan gratis, hiburan, mudah untuk digunakan, efektif, efisien, viral, banyak yang memakai, mengikuti zaman, lifestyle dan kebutuhan, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, social needs, sangat mudah digunakan, free, dan lingkungan saya menggunakan platform tersebut, entertainment, hiburan, user interface, informasi, tuntutan hidup, menarik sekali. Seamless, menyenangkan, edukatif, mudah membantu, kemudahan penggunaan, relevansi hasil, aksesibilitas, free, mudah digunakan, fiturnya lengkap, FOMO lagi, survei untuk lihat tren pasar, banyak benefitnya, user experience menambah informasi, segmented untuk belajar, tuntutan hidup, we are not living in 90s, mencari pekerjaan, to communicate, easy to use, all in one, easy to use, connect with people, part of nowadays life, cari pacar. Pacar itu jangan dicari, tapi dijebak. Gimana Pak caranya Pak? Nyaut Kasih aja. tahu, Pak. Nyaut kalau yang kayak gitu. Buat main, it's part of nowadays life, self-branding. Oke. Oke, terima kasih banyak. Kita stop dulu sebentar. Kita kembali ke apa namanya? Kembali ke ini dulu. Kembali ke slide dulu sebentar. Oke, jadi teman-teman sekalian,
Alasan saya mengajukan survei tadi atau kuesioner tadi adalah untuk melihat ini nih. Jadi di dalam bukunya Everett Rogers tentang yang berjudul Diffusion of Innovation itu disebutkan kriteria kita dalam mengevaluasi sebuah inovasi. Ada 5 kriteria dasar. Yang pertama adalah relative advantage, yang kedua adalah compatibility, kemudian yang ketiga adalah complexity, kemudian yang keempat adalah trialability, lalu yang terakhir adalah observability. Relative advantage itu adalah kebermanfaatannya, nilai gunanya, keuntungannya atau keunggulannya bila dibandingkan dengan apa yang selama ini Anda gunakan. Misalnya produk ini lebih mudah, produk ini lebih ringan, produk ini lebih murah barangkali atau bahkan gratis bila dibandingkan sebelumnya, kemudian gampang untuk dipelajari, kemudian bisa membantu Anda untuk melakukan banyak hal, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah compatibility. Compatibility itu berarti sejauh mana produk tersebut konsisten dengan praktik atau nilai atau kebutuhan atau pengalaman yang saat ini kita jalankan. Jadi jangan sampai perubahannya itu terlalu jauh atau terlalu drastis bila dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kalau tidak kompatibel, maka akan sulit sekali bagi kita untuk mengadopsi inovasi yang baru. Kemudian yang ketiga, complexity, itu adalah terkait dengan serumit apa atau sekompleks apa inovasi yang baru terhadap inovasi yang ada sebelumnya. Jadi semakin kompleks biasanya akan semakin enggan untuk digunakan, semakin sederhana biasanya orang juga akan semakin ingin atau semakin willing untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian contoh yang paling mudah mungkin ketika kita dulu mengadopsi iPhone, sebelum itu kan BlackBerry mendominasi ya, tapi BlackBerry itu terlihat kompleks, terlihat rumit, tombolnya ada banyak, dan seterusnya. Harus pakai PIN-nya tidak bisa dipindah-pindah, dan seterusnya. Nah, pada saat kita pindah menggunakan, pada saat iPhone muncul, maka yang ditawarkan adalah sesuatu yang sangat berbeda, kan? Sederhana, hanya ada satu tombol di tengah, kemudian menunya diklik dengan menggunakan touchscreen, dan itu mengubah banyak hal sekali dan membuat iPhone kemudian bisa melampaui BlackBerry dengan sangat cepat dan sangat signifikan. Kemudian trialability itu adalah sejauh mana kita bisa mencoba terlebih dahulu sebelum kita benar-benar menggunakan produk tersebut. Misalnya kalau Anda sering mendownload games atau aplikasi, itu kan banyak sekali aplikasi atau games yang free, yang gratis ya. Tapi ketika Anda ingin naik ke level tertentu, biasanya Anda harus bayar. Atau kalau Anda ingin menggunakan fitur-fitur tertentu, Anda harus bayar, beli lisensinya. Demikian juga misalnya untuk, ada juga beberapa aplikasi yang biasanya gratis Anda boleh gunakan, tapi hanya selama 30 hari saja. Setelah 30 hari, misalnya Anda harus bayar, Anda harus upgrade, Anda harus beli lisensinya. Tujuannya adalah untuk memberikan trialability, supaya Anda bisa mencoba terlebih dahulu, sebelum nanti benar-benar melakukan pembelian, mengadopsi, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah observability, jadi sejauh mana produk tersebut kemudian terlihat dengan jelas oleh teman Anda, tetangga Anda, saudara Anda, keluarga Anda, dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan, Apple itu cukup smart dalam hal ini ya. Misalnya pada saat dulu iPod muncul, itu kita menggunakan headset yang warnanya putih. Padahal di masa itu, headset itu kan umumnya berwarna hitam atau berwarna gelap. Tapi kemudian Apple muncul dengan inovasi yang berbeda, kelihatan dari jauh. Kemudian orang akan melihat, orang akan menduga, oh, yang bersangkutan ini menggunakan produk Apple. Kemudian dulu kalau Anda perhatikan email yang dikirim dengan menggunakan BlackBerry, itu di bagian baris bawahnya
akan tertulis bahwa email ini dikirimkan dengan menggunakan BlackBerry Messenger versi sekian dan seterusnya. Itu juga memberikan indikator atau memberikan simbol supaya produk tersebut bisa diobservasi. Jadi istilahnya, kasarnya adalah penggunanya ingin pamer bahwa saya punya BlackBerry. Saya mengirimkan email ini dengan menggunakan BlackBerry. Demikian juga kalau Anda pakai Twitter misalnya ya, Twitter itu kan di bawahnya ada tulisan dikirimkan dengan menggunakan Twitter for Android atau Twitter for iPhone. Itu juga bisa menjadi indikator atau simbol untuk observability. Jadi menunjukkan bahwa Anda memposting ini menggunakan iPhone. Derajatnya atau kastanya jauh lebih tinggi daripada kalau misalnya Anda pakai Oppo, atau Anda pakai Vivo, atau Anda pakai Xiaomi, dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal yang biasanya kita gunakan untuk mengevaluasi sebuah inovasi. Nah, kalau kita kembali ke tadi ya, kalau kita kembali ke alasan yang tadi Anda gunakan, maka alasan-alasan ini pada dasarnya bisa kita kategorikan atau bisa kita masukkan ke dalam apakah itu relative advantage, apakah itu observability, apakah itu trialability, apakah itu compatibility, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya alasan kita menggunakan sebuah inovasi dalam konteks ini, dalam contoh kuesioner ini adalah platform digital, umumnya adalah karena alasan-alasan tadi. Jadi kalau tidak karena relative advantage, ya karena compatibility, karena complexity, karena simplicity-nya lebih mudah digunakan, kemudian karena trialability, dan karena observability. Gitu, Mas dan Mbak sekalian. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Pak, saya mau tanya sebenarnya. Silakan, Tapi Mas. lebih kepada konfirmasi sebenarnya. Dari evaluation innovation ini kan ada relative advantage, complexity, trialability, dan observability. Di situ ada, kalau saya tidak salah menangkap, adalah alasan-alasan kita menggunakan inovasi. Dalam hal ini adalah inovasi digital. Tapi bagaimana jika kita lihat dari sudut pandang, kalau kita tidak menggunakan inovasi digital ini, kita tidak bisa hidup normal pada umumnya. Itu lebih masuk ke yang mana ya Pak? Apakah masih bisa digolongkan sebagai salah satu, ataukah itu sebenarnya gabungan dari semua yang ada di sini? Contohnya misalnya, Mas? Misalnya kalau sekarang kalau kita nggak menggunakan newsletter atau cari informasi dari internet, kita akan ketinggalan jauh dan kita nggak bisa catch up sama news yang ada sekarang, atau bahkan sekarang pun ini kita tidak bisa kuliah karena adanya virus, jadi harus seperti ini. Itu apakah itu masuk dari salah satu dari sini, atau pertanyaan berikutnya adalah orang ini menggunakan inovasi digital hanya bergantung pada salah satu alasan aja, atau sebenarnya semua orang menggunakan semuanya, atau itu varies kepada setiap inovasi yang digunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irwan. Jadi ini adalah beberapa alasan yang bisa menjelaskan bagaimana seseorang itu mengadopsi sebuah inovasi. Kemudian apakah satu inovasi itu hanya dijelaskan oleh satu faktor saja? Tentu tidak ya. Jadi bisa jadi seseorang mengadopsi sesuatu itu karena kombinasi antara relative advantage, compatibility, dan complexity misalnya. Atau bisa saja seseorang mengadopsi sesuatu hal, misalnya tadi internet, itu karena kombinasi semuanya. Ternyata semuanya memenuhi kriteria sehingga membuat seseorang tadi lantas segera untuk mengadopsi inovasi tersebut. Kemudian tentu saja kita perlu cek kasus by kasus ya, case by case, dalam artian adopsi satu teknologi yang sama, adopsi misalnya smartphone begitu, penggunaan smartphone di dunia ini, kalau kita lihat di konteks Indonesia, bila dibandingkan dengan konteks Amerika atau konteks Afrika barangkali, itu faktor-faktornya bisa sangat berbeda.
Atau lebih spesifik lagi, kita yang berada di perkotaan misalnya, bila dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, gitu, cara mereka mengadopsi inovasi juga bisa berbeda sekali. Tapi paling tidak kita bisa menggunakan indikator ini untuk mengevaluasi faktor mana yang memberikan pengaruh lebih besar dan faktor mana yang mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar. Misalnya kalau di urban, di perkotaan, mungkin observability itu penting karena ingin dilihat keren, ingin dilihat menonjol, ingin dilihat berbeda, dan seterusnya. Sementara kalau di desa, mungkin karena pendidikannya kurang dan lain sebagainya, maka mereka ingin lebih bisa trialability, bisa dicoba dulu sebelum beneran membeli misalnya. Mungkin faktor itu yang lebih dominan. Gitu. Jadi kita perlu lihat kasus per kasus ya, karena bisa jadi sangat berbeda antara satu konteks dengan konteks yang lain, walaupun teknologinya atau inovasinya sama. Demikian juga misalnya ketika orang mengadopsi WhatsApp, orang menggunakan Facebook, itu untuk wilayah tertentu atau untuk komunitas tertentu bisa jadi faktor-faktornya berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang yang berada di tempat yang lain atau di komunitas yang lain. Tapi paling tidak 5 hal ini bisa membantu kita untuk menentukan apa saja sih yang dipikirkan oleh orang ketika mereka ingin menggunakan atau mengadopsi sebuah inovasi. Kurang lebih begitu, Mas, penjelasannya. Terima kasih, Pak. Yang lain, barangkali ada lagi? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ke diffusion of innovation atau difusi inovasi. Ini yang menjadi judul bukunya Everett Rogers yang saya sampaikan tadi. Jadi diffusion of innovation atau difusi inovasi itu adalah proses bagaimana sebuah inovasi itu dikomunikasikan melalui channel yang berbeda dari waktu ke waktu, kemudian melintasi atau melibatkan anggota sistem sosial tertentu. Jadi kalau kita perhatikan definisi ini, ada setidaknya 4 kata kunci utama yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri. Jadi inovasi itu adalah produk atau teknologi yang nanti akan kita adopsi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, bagaimana seseorang atau bagaimana konsumen itu bisa mempelajari, bisa mendapatkan informasi tentang produk atau teknologi tadi. Kemudian yang ketiga, waktu. Waktu adalah tentang sejauh mana atau berapa lama yang kita perlukan dari kita mengetahui, dari kita aware tentang adanya produk tersebut atau teknologi tersebut, sampai kemudian kita memutuskan untuk menerima, maksudnya adalah mengadopsi, atau kita tolak, ya sudah kita abaikan. Ini inovasinya atau teknologinya bukan untuk kita misalnya. Lalu yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial itu adalah tempat atau kelompok atau komunitas yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau digambarkan itu biasanya sistem sosial itu akan seperti jejaring semacam ini, terus kemudian nanti kita bisa identifikasi dari mana inovasi itu masuk, bagaimana inovasi itu dikomunikasikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, lalu sistem sosial mana yang paling berperan di dalam inovasi tersebut. Nah, proses difusi itu, teman-teman sekalian, biasanya dimulai dari sebuah organisasi, kemudian organisasi itu nanti akan menggunakan influencer. Influencer ini maksudnya bukan kalau di Instagram itu ada public figure, ada endorsement, bukan seperti itu ya. Maksudnya influencer itu di sini adalah orang-orang atau organisasi yang mempromosikan apa yang tadi sudah dikomunikasikan atau apa yang tadi sudah diproduksi oleh sebuah organisasi. Kemudian dari influencer masuk kepada konsumen. Nah, dalam proses dari organisasi sampai ke konsumen inilah yang kemudian informasi dan komunikasi itu terjadi. Lalu setelah ini, konsumen akan memutuskan apakah dia akan menerima atau dia akan menolak.
Kalau dia menerima, berarti inovasinya akan terdifusi. Kalau dia menolak, maka inovasinya akan diabaikan atau demise of innovation. Kemudian kadang-kadang dalam keputusan ini, dalam titik ini, sangat dipengaruhi oleh berapa jumlah orang yang ada di sana. Kalau di awal diadopsi oleh cukup banyak orang, maka kemungkinan untuk bisa diterima itu semakin besar. Tapi kalau di awal-awal itu masih sangat sedikit, maka mungkin biasanya akan sulit untuk take up, terus kemudian malah turun, kemudian malah barangkali ditolak atau diabaikan. Nah, walaupun prosesnya terlihat sederhana, tapi realitanya di titik ini itu prosesnya bisa sangat kompleks sekali. Jadi di titik ini tentang bagaimana konsumen itu memutuskan akan accept atau reject itu bisa sangat kompleks. Biasanya pada saat konsumen itu akan memutuskan, mereka akan mempertimbangkan dulu, mereka akan mendapatkan informasi dulu, kemudian mengumpulkan apa yang ada supaya dia punya knowledge yang memadai, punya knowledge yang penuh. Kemudian akan ada persuasi, persuasi ini biasanya dilakukan oleh lingkungan sekitarnya, mungkin bisa juga oleh dari organisasi yang bersangkutan, melalui influencer tadi, melalui change agent, dan lain sebagainya. Melalui juga bisa dilakukan dengan marketing, dengan kampanye, dengan advertising, dan seterusnya. Kemudian setelah itu masuk ke tahap decision. Decision ini kita bisa menentukan apakah akan kita adopsi atau kita akan tolak. Kalau diadopsi, nanti juga ada dua pilihan, apakah nanti akan diadopsi terus-menerus selamanya, atau di tengah jalan kita akan discontinue. Ternyata kita tidak puas, ternyata kinerjanya jelek, ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan seterusnya. Sebaliknya, rejection juga ada dua opsi. Yang pertama, kita bisa sekali ditolak, tetap ditolak, gitu. Selamanya juga akan tetap ditolak, atau sebaliknya, nanti dalam perjalanannya kemudian kita berubah pikiran, terus kemudian kayaknya kita mau coba adopsi deh, kayaknya ini bisa dicoba deh, dan seterusnya. Jadi ada dua kombinasi, terus kemudian akan melahirkan empat opsi yang terakhir. Lalu setelah diputuskan, maka kita akan implementasi, jadi kita terapkan, kita gunakan dalam keseharian kita, akan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, terus kemudian lama-kelamaan itu akan dikonfirmasi, jadi sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Seperti awalnya pada saat kita mengadopsi teknologi handphone, di awal-awal kan kita mungkin akan cari informasi dulu, kita akan membandingkan antara Nokia, Siemens, Sony Ericsson, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan putuskan, kemudian kita akan implementasikan, lalu sekarang sudah masuk tahap confirmation. Jadi kita sudah konfirmasi bahwa handphone itu sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, sampai kalau bangun tidur pun yang pertama kali dicari handphone. Kalau ketinggalan handphone itu bisa jauh lebih repot, lebih membuat kita panik daripada kalau misalnya kita ketinggalan dompet atau kita ketinggalan kunci, dan lain sebagainya. Ini kira-kira yang mendasari bagaimana proses keputusan tadi dibuat. Jadi kalau kembali lagi ke awal, di titik inilah konsumen kan kemudian nanti akan menentukan apakah akan accept atau apakah akan reject. Tapi di titik ini, innovation decision prosesnya juga tidak sederhana, karena harus melalui knowledge, persuasion, decision, kemudian implementation, lalu yang terakhir adalah confirmation. Kira-kira itu proses yang dilalui ketika seseorang akan mengadopsi, akan memutuskan untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi suatu inovasi. Kemudian di dalam setiap tahapannya itu ada yang namanya communication channel. Jadi ada kanal-kanal informasi yang menghubungkan atau membuat kita, memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi, untuk melihat apakah orang lain menggunakan hal yang sama, apakah ini sudah menjadi standar, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu, Mas dan Mbak sekalian, tentang gambaran besar dari proses difusi inovasi. Tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana
proses difusi itu terjadi, kemudian secara lebih spesifik lagi, kita zoom in pada bagaimana proses innovation decision itu dilakukan. Bagaimana seseorang itu kemudian memutuskan akan menggunakan atau tidak menggunakan. Umumnya akan melewati 5 fase seperti ini. Ada komentar dulu mungkin? Silakan kalau ada, atau belum ada. Saya ingin bertanya sih Pak. Silakan Mbak. Karena penasaran juga. Kenapa inovasi-inovasi yang sering dilakukan di Indonesia, maksudnya karya anak bangsa itu seperti aplikasi chatting, aplikasi yang mungkin di kalangan orang Indonesia itu sudah familiar seperti ada Line, Facebook, terus diciptakan aplikasi yang serupa, tapi karya bangsa Indonesia itu dalam proses difusi inovasinya tuh cenderung di posisi konsumennya tuh di reject ya Pak. Tapi kalau di aplikasi yang buatan luar negeri seolah-olah kalau menurut pandangan saya itu jauh lebih mudah untuk diadopsi dan proses difusi inovasinya tuh jauh lebih mulus gitu kalau di bangsa kita. Itu kira-kira penyebabnya mayoritas di faktor apa ya Pak? Seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini sebetulnya mau saya jadikan pertanyaan UAS, tapi sudah Anda tanyakan dulu, jadi ya sudahlah. Memang benar apa yang tadi Anda sampaikan, kita sering sekali membuat inovasi baru, jadi ketika dulu Friendster muncul, kita juga ada padanannya. Dulu ketika MySpace muncul, kita juga ada yang membuat hal yang serupa. Pada saat Facebook atau WhatsApp atau Line misalnya muncul, kita juga sebetulnya ada karya anak bangsa yang fungsinya kurang lebih hampir sama seperti apa yang dimiliki oleh mereka tadi. Cuman masalahnya kembali ke network externalities kemarin, Mbak. Jadi karena mereka sudah punya synchronization value yang besar, kalau semua orang menggunakan Facebook, maka otomatis nilai dari Facebook itu kan tinggi. Oleh karena itu, orang cenderung menggunakan Facebook daripada menggunakan aplikasi yang dibuat oleh kita sendiri. Karena anggota yang tergabung di sana lebih sedikit. Karena anggota yang ada di Facebook jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan anggota yang ada di aplikasi buatan kita tadi. Nah, ini adalah sesuatu yang lumrah ya, natural begitu kalau kita bicara tentang teknologi. Kita akan melihat ada externalities atau tidak, ada network effect atau tidak, dan seterusnya. Oleh karena itu, mungkin kasus yang menarik itu adalah bagaimana seperti misalnya pemerintah Korea itu memberlakukan, jadi begini, kalau di beberapa negara, utamanya seperti Korea, kemudian Taiwan, dan lain sebagainya, mereka membuat aplikasi sendiri dulu. Pada saat Facebook muncul atau pada saat WhatsApp muncul, mereka mengembangkan Line atau mereka mengembangkan Kakao Talk. Kemudian WhatsApp diblokir untuk sementara sampai orang-orang di negara tersebut, di negara yang bersangkutan bisa mengembangkan sendiri aplikasi yang kurang lebih sama. Kalau aplikasinya sudah jadi, kemudian dianggap setara, baru WhatsApp-nya dibuka, baru Facebook-nya dibuka, supaya bisa bersaing head-to-head dengan Line, dengan Kakao Talk, dan lain sebagainya. Jadi ada peran pemerintah di situ. Kalau di kita kan liberal sekali, jadi dibuka saja, tidak ada yang diblokir. Ya otomatis akan mengikuti seleksi alam, mengikuti hukum alamiahnya saja. Yang paling banyak yang nanti akan diikuti, kemudian dia akan otomatis menciptakan monopoli dan seterusnya. Kalau boleh mundur, ya kalau bisa mundur waktunya, maka harusnya dulu pemerintah ngeblok dulu WhatsApp, ngeblok dulu Telegram, ngeblok dulu Line. Kemudian diminta orang-orang kita sendiri, misalnya anak-anak ITB, anak-anak UGM, anak-anak UI, dikumpulkan untuk membuat aplikasi yang fiturnya sama, benefitnya sama, baru nanti setelah dipandang setara, marketnya dibuka, silahkan market memilih. Tapi kalau posisi sekarang, Facebook sudah masuk, WhatsApp sudah masuk, terus kemudian kita membuat
tiruannya, membuat aplikasi yang hampir sama, yang nggak mungkin menang karena mereka sudah menang duluan, mereka sudah mendapatkan momentum, mereka sudah dapat externalities dan network effect yang kuat, jadi kita mau buat sebagus apa juga akan sulit. Kira-kira begitu, Mbak, jawaban saya, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Adakah sisi negatif dari ketercampuran pemerintah terkait inovasi itu tadi? Kenapa saya lihat sepertinya pemerintah memang harus seperti itu agar kita bisa bertahan. Kalau enggak, kita hancur. Ataukah itu ada impact yang merugikan negara itu sendiri sih pada akhirnya? Terima kasih. Bisa diulangi, Mas, suaranya agak kurang tadi di awal-awal. Oke, maaf. Apakah keterlibatan pemerintah itu nantinya memberikan impact negatif terhadap inovasi itu tadi? Ataukah itu memang harus dilakukan demi kebaikan negara, atau nanti negara itu akan merugi karena efek dari pemblokiran pemerintah itu tadi, seperti itu? Ini untuk konteks Indonesia atau umum? Umum, terkait Korea atau Indonesia atau siapapun yang memblokir, China bahkan. Oke. Zaman sekarang itu, Mas, pada dasarnya negara itu kan fungsinya sebagai regulator ya, sebagai pengawas begitu. Jadi dia tidak boleh ikut bermain atau ikut berperan dan lain sebagainya, biar market yang menentukan sendiri. Tapi dalam regulatory state itu, dalam konsep regulatory state itu, pemerintah juga berperan atau bertugas untuk mencegah terjadinya market failure, mencegah terjadinya kegagalan pasar. Seandainya market ini kemudian didominasi oleh satu provider saja, misalnya hanya WhatsApp saja atau hanya Facebook saja misalnya, maka possibility untuk terjadinya natural monopoly akan sangat tinggi. Kemudian kalau natural monopoly terjadi, maka possibility untuk terjadi market failure itu juga besar. Yang kemarin pernah saya sampaikan adalah seandainya Facebook berkonflik dengan pemerintah, Facebook tidak mau bayar pajak dan lain sebagainya, kemudian Facebook memblokir layanannya dari Indonesia, kan akan menciptakan kegagalan pasar. Masyarakatnya butuh layanan semacam itu, tapi pemerintah tidak bisa menyediakan alternatif yang lain. Jadi terjadi market failure di sana. Otomatis akan crash, mungkin akan terjadi clash, akan terjadi benturan, akan terjadi konflik, protes, dan lain sebagainya. Maka kalau tadi menggunakan contoh Korea, itu lebih menurut saya jauh lebih wise ya. Karena pemerintahnya menyediakan alternatifnya dulu, alternatifnya bisa sama dengan WhatsApp, sama dengan Facebook, baru marketnya dibuka, silahkan masyarakat memilih. Tapi seandainya pemerintah tadi berkonflik dengan Facebook atau berkonflik dengan WhatsApp, pemerintah sudah menyediakan alternatifnya, sehingga possibility untuk terjadi market failure itu menjadi kecil. Perannya menurut saya ada di situ, Mas, untuk mencegah terjadinya market failure. Gitu. Baik, Pak. Kemudian, apakah ketertinggalannya Indonesia ini ada solusinya? Maksud saya, kita bisa keluar dari itu, ataukah kita sekarang sedang dalam ancaman untuk market failure, atau kita hanya bisa ngikutin arus aja deh, udah gini-gini aja kita ketinggalan dari awal? Atau ada cara memperbaikinya sih, Pak, menurut pandangan Bapak? Nah, kalau saya nggak bisa jawab gitu, biar Pak Menkominfo aja yang jawab. Baik. Ini pertanyaan yang pertanyaan yang sulit ya, butuh perenungan gitu. Maksudnya kondisi kita seperti sekarang ini, apa pilihan yang bisa kita lakukan? Apakah mungkin kita sekarang misalnya dengan regulasi pemerintah, kita harus gunakan aplikasi alternatif misalnya. Tapi kalau itu dilakukan, sejauh mana pemerintah bisa menjamin keberlangsungannya? Karena Kominfo saja sebetulnya sudah membuat aplikasi chat internal seperti WhatsApp. Dan cukup bagus fiturnya. Tapi yang dipilih di Kominfo sendiri saja tetap kembali ke WhatsApp. Gitu. Ini kan sesuatu yang sebetulnya ironis. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana Indonesia bisa keluar dari jebakan ini begitu, ya itu butuh pemikiran yang agak dalam, butuh pemikiran yang agak panjang. Gitu, Mas Erwan.
Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi, nah, kalau sebuah produk tadi sudah diadopsi oleh banyak orang, maka umumnya akan muncul increasing returns of adoption. Yang pertama adalah yang disebut sebagai learning by using. Jadi karena semakin banyak orang menggunakan, maka orang akan punya kemampuan atau punya skill. Misalnya, ini contoh konkret saja, misalnya orang tua kita atau kakek nenek kita ya, dulunya belum bisa menggunakan handphone, tapi karena ada perkembangan teknologi, sekarang beliau sudah bisa menggunakan handphone. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi handphone itu sendiri, mungkin dulu beliau-beliau hanya bisa menggunakannya untuk telepon atau untuk SMS. Tapi seiring berjalannya waktu, beliau-beliau juga sekarang mungkin sudah bisa, sudah tahu caranya ngambil foto, sudah tahu caranya untuk masuk ke WA, sudah tahu caranya mungkin untuk buka YouTube, untuk ikut grup pengajian, untuk lihat-lihat berita ILC atau ceramah dan lain sebagainya. Jadi dengan adopsi yang semakin luas, maka akan memberikan dampak yang semakin besar melalui learning by using. Kemudian jelas positive network externality, network effect-nya akan semakin besar, kita sudah diskusikan ini di pertemuan sebelumnya, juga terkait dengan technological interrelatedness. Jadi dengan diadopsinya satu standar, diadopsinya satu inovasi, maka nanti akan meningkatkan jumlah calon adopter yang semakin banyak. Sekarang sudah banyak orang menggunakan Windows misalnya, maka nanti orang memilih atau membeli komputer juga pasti akan menggunakan Windows. Sekarang sudah cukup banyak orang menggunakan WhatsApp. Maka nanti dalam perjalanannya, kalau Anda pindah ke kantor baru, Anda pindah ke lingkungan yang baru, dan seterusnya, maka nanti juga otomatis jalur komunikasinya akan menggunakan atau melalui WhatsApp. Jadi akan semakin lama, semakin tinggi, semakin tambah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik, dan mungkin sudah pernah Anda lihat atau sudah pernah Anda jumpai di literatur atau di bacaan yang lain, yaitu terkait dengan persentase adopter. Umumnya, kalau menurut Rogers, itu persentase adopters akan mengikuti kurva normal seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah inovator, jumlahnya sekitar 2,5%. Kemudian setelah diadopsi oleh inovator, nanti akan diadopsi oleh early adopter, jumlahnya sekitar 13,5%. Kemudian setelah early adopter, nanti diadopsi oleh early majority, 34%. Kalau sudah diadopsi ini, berarti sudah melewati setengah, 50% kan, 50% populasi. Setengah yang belakang itu terbagi dua, yaitu late majority 34% dan laggards 16%. Ini adalah kurva yang sumbu horizontalnya adalah menggambarkan waktu, jadi semakin ke belakang semakin lama. Kemudian yang sumbu vertikalnya ini menggambarkan persentase, semakin ke atas semakin tinggi atau semakin banyak. Kita bahas dulu yang pertama, inovator yang tadi jumlahnya 2,5%. Inovator itu biasanya seperti Anda ini masih muda, kemudian tidak terlalu banyak pertimbangan macam-macam, belum memikirkan soal karir, belum memikirkan soal keluarga, belum memikirkan soal dampak sosial dan lain sebagainya. Kemudian biasanya suka dengan hal-hal yang baru, senang untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian biasanya juga berasal dari status sosial dan ekonomi yang agak atas. Jadi punya semacam disposable income untuk mencoba hal yang baru. Karena untuk beli handphone baru, untuk coba aplikasi yang baru itu kan butuh uang ya, butuh akses internet, butuh kartu kredit mungkin untuk beli ini dan itu dan seterusnya. Dan itu tidak semua orang bisa memilikinya. Ini yang masuk kategori inovator 2,5%. Kemudian early adopter, ini biasanya orang-orang yang dihormati, orang-orang yang menjadi role model, orang-orang yang menjadi opinion leader, orang-orang yang mirip seperti inovator, tapi level risikonya sedikit lebih di bawahnya. Bedanya dengan inovator,
bedanya dengan inovator adalah early adopter ini punya peran yang cukup signifikan di dalam masyarakat. Jadi dia cukup terpandang, dia cukup dilihat, dia boleh dibilang influencer gitu ya, karena punya pengaruh yang cukup besar di dalam suatu masyarakat. Kemudian setelah itu masuk early majority. Early majority ini lebih seperti orang-orang kebanyakan, masyarakat banyak. Umumnya adalah orang-orang yang rata-rata, status sosialnya juga rata-rata, kemudian dari sisi risiko juga biasa-biasa saja, kemudian mereka juga bukan bagian dari leader, mereka juga bukan bagian dari orang-orang yang suka mencoba hal yang baru atau mengambil risiko yang besar. Kemudian sebagiannya tadi yang di depan adalah early majority, yang di belakang adalah late majority. Bedanya late majority dengan early majority adalah late majority ini agak skeptis, pandangannya agak negatif. Jangan-jangan ini cuma akal-akalan, ini hanya konspirasi global dan lain sebagainya. Jadi cenderung untuk skeptis melihat sesuatu itu agak negatif, terutama terkait dengan inovasi yang baru. Kemudian kadang-kadang mereka juga berasal dari status ekonomi atau sosial yang agak di bawah. Jadi punya keterbatasan secara ekonomi untuk nyobain gadget yang baru, untuk beli aplikasi yang baru, atau untuk beli misalnya handphone atau smartphone atau laptop yang punya kapasitas yang berbeda, yang lebih besar, lebih baik, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut sebagai laggard. Ini orang-orang yang tradisional, orang-orang yang konvensional, yang bahasa kasarnya mungkin kolot begitu ya, orang yang lebih suka status quo, orang yang kalau tidak dipaksa tidak akan berubah. Ini adalah kategori orang-orang yang masuk dalam laggards. Biasanya orang-orang yang tidak terlalu educated, mohon maaf, kemudian juga usianya biasanya sudah cukup sepuh, sudah cukup berusia lanjut, kemudian cenderung melihat inovasi ini sebagai sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang mungkin agak lebih ke arah bahaya atau mengancam dan seterusnya. Nah, ini apa namanya, kurva ini bisa menjadi indikator ya, bisa menjadi panduan bagi kita untuk melihat sebuah inovasi itu sekarang ada di tahap mana. Atau kita juga bisa menganalisis sebuah inovasi itu kira-kira siapa yang menjadi inovatornya, siapa yang menjadi early majority-nya, siapa yang menjadi laggard-nya, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan atau Anda bisa coba pikirkan begitu ya, dalam keluarga besar Anda begitu, kalau yang lebaran itu ngumpul semua gitu dalam satu keluarga besar, yang dulu mengadopsi WhatsApp pertama kali siapa kira-kira? Siapa yang masuk kategori inovator? Kemudian siapa yang menjadi early adopter? Siapa yang menjadi semacam influencer-nya? Biasanya yang mempromosikan, kemudian yang terus berinisiatif membuat grup WhatsApp, membantu untuk menginstal dan lain sebagainya. Ini biasanya yang masuk kategori early adopter. Kemudian dari sana juga Anda bisa dengan mudah mengkategorikan siapa yang masuk early majority, siapa yang masuk late majority, dan siapa yang masuk laggard. Yang paling terakhir bikin akun WhatsApp, yang paling terakhir install aplikasi WhatsApp di handphonenya misalnya. Anda bisa dengan mudah mengidentifikasi ini di dalam lingkungan keluarga besar Anda. Atau di lingkungan pertemanan Anda misalnya, geng Anda main, teman-teman Anda nongkrong, dan lain sebagainya, Anda juga bisa dengan mudah mengidentifikasi, misalnya ketika kita bicara TikTok, atau kita bicara Among Us misalnya, siapa ya yang dulu pertama kali install, siapa yang dulu pertama kali memperkenalkan, siapa yang dulu menjadi early adopter yang mengajak untuk bermain TikTok, atau yang dulu mengajak pertama kali untuk bermain Among Us, kemudian siapa yang early majority, siapa yang late majority, siapa yang bahkan sampai sekarang nggak punya TikTok, atau siapa yang bahkan sampai sekarang belum tahu apa itu Among Us misalnya. Itu semua bisa diidentifikasi dengan kurva ini, dan biasanya akan selalu mengikuti proporsi atau persentase seperti ini. Jadi inovatornya pasti jumlahnya akan sangat kecil, kemudian early adopternya agak lumayan, mayoritas akan berada di early majority atau late majority, kemudian sisanya masuk di laggard.
Kira-kira itu Mas dan Mbak sekalian terkait dengan adopsi inovasi, mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau ditanyakan dulu sebelum kita move on ke bahasan berikutnya terkait change agent dan opinion leaders. Silakan, monggo. Permisi Pak, saya mau bertanya sedikit. Silakan Mbak Lydia. Jadi apakah tadi itu karakteristik itu menggambarkan semua populasi dalam kelompok tersebut atau hanya mungkin beberapa saja dan beberapa di yang lain itu bisa berbeda ya Pak? Karena kayak tadi Bapak menyebutkan Among Us, saya jadi teringat saya dulu bisa mengkategorikan saya tahu Among Us sebelum terkenal gitu kan Pak, karena saya diajak main oleh beberapa teman saya. Nah, jadi saya merasa saya termasuk early adopter karena sebelum menjadi terkenal mayoritas saya sudah bermain. Namun saya juga tidak memiliki pengaruh ke orang lain untuk menggunakan, jadi tidak memberikan itu pengaruh tadi Pak untuk orang lain menggunakan. Saya hanya bermain karena dipengaruhi oleh orang lain yang lebih bermain lebih dulu. Nah, apakah kalau gitu saya bisa tetap dibilang early adopter walaupun tidak mempengaruhi atau sudah termasuk early majority walaupun jumlahnya masih belum sebanyak itu di waktu itu, ataukah memang kalian seperti ini juga bisa ditemukan, jadi karakter tersebut tidak mendefinisi satu populasi namun hanya sebagian besar saja ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Jadi betul sekali kita perlu lihat populasinya ya. Kalau dibandingkan di circle pertemanan Anda, mungkin Anda masuk kategori early majority atau late majority misalnya. Karena cenderung yang terakhir atau yang agak belakangan untuk mengadopsi. Tapi kalau dibandingkan misalnya teman satu angkatan atau teman satu kampus, satu jurusan misalnya, mungkin Anda bisa masuk kategori early adopter karena belum banyak yang akan masuk ke early majority atau late majority. Jadi tergantung konteks, tergantung scope, tergantung lingkup populasinya. Bisa jadi kalau di lingkup yang lebih kecil Anda sudah masuknya late misalnya, tapi dalam lingkup yang lebih besar sebetulnya Anda masih di awal begitu. Kemudian setiap orang juga yang mungkin perlu dicatat adalah bahwa setiap orang mungkin tidak selalu sama ya. Dalam artian pada saat mengadopsi WhatsApp misalnya, saya termasuk inovator atau saya termasuk early adopter. Tapi pada saat mengadopsi TikTok, saya mungkin termasuk kategori laggard misalnya. Itu bisa saja terjadi hal yang demikian. Tapi paling tidak ini bisa menggambarkan populasi, siapa orang-orang yang menjadi inovator, siapa yang menjadi early adopter, siapa yang menjadi majority, sampai siapa yang menjadi laggard. Kira-kira begitu, Mbak Lydia. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain mungkin ada lagi pertanyaan atau komentar, silakan. Oke, yang berikutnya, Mas dan Mbak sekalian, yang perlu diperhatikan adalah yang disebut sebagai opinion leaders. Jadi tadi di depan kan saya singgung tentang communication channel. Sebentar. Nah, di depan tadi kan saya singgung tentang communication channel, bahwa dalam setiap tahapan knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation itu akan selalu ada komunikasi di dalamnya. Komunikasi ini diperlukan untuk menentukan apakah nanti kita akan mengadopsi atau tidak mengadopsi sebuah inovasi. Nah, opinion leaders itu tergabung, opinion leaders itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang disebut homofili, kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai heterogeneity. Homofili itu adalah orang-orang yang latar belakangnya sama dengan kita. Dari sisi ekonomi, dari sisi latar belakang pendidikan, dari sisi nilai-nilai, dari sisi usia, dari sisi demografi, itu hampir sama dengan kita. Sementara heterogeneity adalah mereka yang latar belakangnya berbeda. Jadi kebalikannya dari homofili. Gitu ya. Jadi homofili itu yang karakternya hampir sama dengan kita. Heterogeneity itu adalah orang-orang yang latar belakangnya berbeda jauh dengan kita. Nah, hal ini menjadi penting karena biasanya komunikasi untuk suatu inovasi itu dilakukan oleh homofili, bukan oleh heterogeneity. Jadi, orang-orang yang mendorong Anda untuk mencoba TikTok, mencoba Among Us, atau dulu mencoba
punya akun WhatsApp, mencoba bikin akun Facebook, dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang ada di homofili Anda. Bukan orang-orang yang heterogeneity. Kecil kemungkinannya inovasi itu disampaikan oleh orang-orang yang berasal dari heterogeneity atau yang mempunyai latar belakang berbeda dengan Anda. Nah, disinilah kekosongan inilah yang kemudian coba diisi oleh media massa. Kadang-kadang media massa atau dalam hal ini internet, kemudian mungkin televisi dan lain sebagainya itu berusaha untuk mengisi kekosongan ini. Jadi untuk mempengaruhi seseorang agar menggunakan produk tertentu atau mengadopsi inovasi tertentu, bisa karena umumnya menggunakan homofili, tapi juga bisa ditambahkan atau diperkuat atau didorong lagi dengan menggunakan media massa, dengan menggunakan internet, dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda perhatikan, cara marketing atau cara promosi untuk produk-produk tertentu, itu biasanya akan sangat mirip sekali dengan karakter homofili dari target market yang dituju. Sebagai contoh, kalau iklan untuk Samsung, handphone Samsung, pasti berbeda dengan iklan untuk handphone Vivo atau Oppo misalnya. Samsung itu banyak pasang iklan di media massa, banyak iklan di majalah, banyak iklan di televisi. Sementara kalau Vivo atau Oppo itu biasanya di pinggir jalan, pakai boneka joget-joget, atau kadang-kadang ada SPG yang menawarkan brosur dan lain sebagainya. Karena memang mereka mencoba mencari homofilinya sendiri-sendiri. Gitu. Orang-orang yang membeli Samsung dengan orang-orang yang membeli Oppo atau Vivo kan latar belakangnya sangat berbeda sekali. Kemudian kalau Anda lihat misalnya James Bond ya, itu mengiklankan produk Omega, jam, arloji Omega begitu. Itu juga dicitrakan sebagai orang yang eksklusif, laki-laki, kemudian sudah mapan, usianya paruh baya, kemudian secara ekonomi juga sudah jauh di atas, dan seterusnya. Karena memang pembelinya atau target yang dituju adalah orang-orang seperti itu. Jarang sekali mereka kemudian akan menggunakan cara-cara atau promosi yang berlawanan atau berbeda dengan atribut yang sama. Kemudian, nah yang perlu dipertimbangkan juga adalah apa yang disebut sebagai change agent. Change agent itu sesuai dengan namanya adalah agen perubahan, biasanya orang-orang yang profesional yang berusaha untuk mendorong adanya adopsi inovasi, kemudian ditujukan untuk bisa mendapatkan output seperti apa yang diharapkan. Kadang-kadang change agent ini adalah local opinion leaders atau orang-orang yang berpengaruh dalam hal mendorong difusi inovasi sehingga nanti bisa menjadi atau bisa mencapai target yang diinginkan. Kemudian juga menghindari adopsi yang kemudian nanti akan menghasilkan dampak yang negatif. Dulu kalau di zamannya Pak Harto, itu sering ada namanya bimbingan teknis, yaitu orang-orang ahli pertanian ya, yang datang dari biasanya dari kota, dari orang-orang yang educated lah. Terus kemudian datang ke desa-desa, mempromosikan cara penggunaan pupuk yang pupuk kimia atau pupuk urea di masa itu. Terus kemudian memperkenalkan cara-cara pertanian modern, karena pemerintah pada saat itu ingin mendorong supaya terciptanya swasembada beras yang zamannya Pak Harto. Ini pro dan kontra, karena pertanian tradisional itu kan lebih ramah lingkungan, walaupun produksinya tidak terlalu banyak, tapi dampak terhadap lingkungannya lebih baik, kemudian tidak menggunakan produk kimia, dan seterusnya. Tapi yang ingin saya soroti adalah, pada saat itu peran BIMTEK ini sangat besar di dalam mempromosikan cara-cara penggunaan alat-alat pertanian modern. Misalnya menggunakan pupuk urea, kemudian menggunakan alat untuk menyemprot hama, pestisida, dan lain sebagainya. Mereka ini digunakan atas nama pemerintah supaya bisa mendorong terjadinya inovasi di sektor pertanian, kemudian output-nya bisa mencapai apa yang diharapkan, yaitu tercipta swasembada beras.
Kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa opinion leaders ini kalau berasal dari pemerintah, maka biasanya akan dianggap lebih netral. Kalau berasal dari community atau berasal dari NGO atau berasal dari orang-orang yang sifatnya sosial, itu biasanya akan dilihat sebagai sesuatu yang lebih netral. Tapi kalau opinion leaders ini berasal dari commercial agent atau commercial organization, maka biasanya integritasnya akan dipertanyakan. Misalnya tadi kalau BIMTEK tadi, bimbingan teknisnya dibawakan oleh penyuluh pertanian yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar. Itu biasanya nanti integritasnya akan ditanyakan. Jangan-jangan ini ada modus tertentu dan lain sebagainya. Oke, jadi ini dua hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama adalah tadi bahwa kita biasanya berkomunikasi menggunakan jalur homofili. Kemudian yang kedua, peran seorang change agent atau opinion leaders itu sangat diperlukan pada saat kita ingin mendorong difusi inovasi yang lebih luas. Terakhir mungkin akan saya sampaikan sedikit tentang sering muncul pertanyaan, apakah diffusion of innovation ini satu-satunya teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan sebuah inovasi? Jawabannya tidak, karena ada banyak sekali teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana inovasi itu bisa nyebar, bagaimana inovasi itu bisa diadopsi oleh banyak orang, bagaimana inovasi itu bisa berhasil, dan seterusnya. Salah satunya misalnya teori bandwagon dan threshold atau rational efficiency dan fat theories yang dibawakan oleh Abramson dan Rosenkopf tahun 90. Agak mirip ya, tapi beliau mengatakan gagasan tentang rational efficiency, jadi bahwa semakin banyak organisasi mengadopsi inovasi, maka pengetahuan tentang efisiensi dari inovasi tersebut akan lebih banyak tersebar luas. Jadi bahwa inovasi tersebut akan bermanfaat dan seterusnya, itu informasinya akan menyebar dengan sangat luas. Kemudian fat theories itu menyebutkan bahwa ada jumlah tertentu yang kemudian nanti akan menciptakan bandwagon pressure atau tekanan dari lingkungan sekitar kita. Di awal tadi kan saya sebutkan ada sekian number of people ya. Jadi sekian number of people ini nanti akan bisa menciptakan bandwagon pressure. Bandwagon pressure atau tekanan dari lingkungan sekitar kita. Pressure ini bisa bersifat institusional, misalnya kalau orang lain sudah menggunakan, ini menjadi norma sosial, menjadi semacam konsensus, menjadi semacam kesepakatan bersama, kalau semua pakai WhatsApp, ya kita pakai WhatsApp misalnya. Atau bisa juga pressure ini bersifat kompetitif. Jadi yang tadi Anda sampaikan FOMO tadi, kalau Anda tidak mengadopsi, maka Anda akan kehilangan competitive advantage Anda. Kalau Anda nggak menggunakan platform tersebut, Anda akan FOMO, Anda akan nggak update informasi, Anda nggak dapat kabar, Anda nggak dapat sesuatu yang bermanfaat atau yang bernilai dari inovasi tersebut. Ini salah satu alternatif teori yang bisa digunakan selain diffusion of innovation. Kemudian ada juga teori dari Valente 96 tentang social network threshold. Beliau lebih mengedepankan pada personal network threshold. Jadi dalam circle kita, dalam lingkungan kita, itu ada sejumlah tertentu yang harus mengadopsi sebelum nanti seseorang akan mengadopsi lebih lanjut. Kemudian hal ini yang kemudian akan menjelaskan adopsi tadi akan berjalan dengan cepat atau adopsi tadi akan berjalan dengan lambat. Lalu opinion leaders itu memiliki threshold yang lebih rendah dan mempengaruhi individual atau orang-orang yang mempunyai threshold lebih tinggi. Ini menekankan betapa pentingnya orang-orang yang menjadi opinion leaders dalam menggerakkan atau mendorong inovasi. Kemudian yang juga terkenal adalah teori social learning atau social cognitive theory dari Joseph Bandura 1977. Beliau mengusung konsep self-efficacy, jadi didasarkan pada kepercayaan bahwa perilaku itu didorong
bahwa perilaku seseorang itu didorong oleh ekspektasi atau harapan dan insentif yang dia akan peroleh nantinya. Jadi kalau kita mengadopsi sebuah teknologi atau kalau kita mengadopsi sebuah produk, saya berharap akan dapat apa ekspektasi saya. Kemudian insentif apa yang bisa saya peroleh pada saat saya mengadopsi hal tersebut. Ini yang kemudian mendorong banyak sekali, misalnya platform digital itu memberikan promo, memberikan cashback, memberikan diskon dan lain sebagainya. Seperti sekarang nih 11.11 kan banyak sekali promo-promo yang diberikan untuk mendorong supaya kita lebih banyak berbelanja dan seterusnya. Salah satunya adalah untuk menciptakan efek insentif dan ekspektasi pada saat kita menggunakan produk tersebut. Ekspektasinya bisa bersifat environmental, bisa berupa konsekuensi dari apa yang kita lakukan, dan bisa juga berupa kompetensi untuk menjalankan perilaku tertentu supaya bisa memberikan outcome yang diharapkan. Misalnya ada giveaway. Untuk bisa dapat giveaway, Anda harus merefer teman Anda, atau Anda harus mention teman Anda. Kemudian mengajak teman Anda juga untuk bergabung dengan kode atau kupon tertentu. Kalau nanti Anda sudah bergabung, teman-teman Anda sudah bergabung, baru Anda eligible untuk ikut undian misalnya. Kalau menang, Anda dapat giveaway dan seterusnya. Itu adalah konsep yang disebut sebagai self-efficacy. Jadi ini beberapa teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah inovasi itu bisa diadopsi, bagaimana inovasi itu menyebar luas, bagaimana inovasi itu bisa, mungkin ada yang sukses, atau mungkin ada yang tidak sukses, dan seterusnya. Semua itu bisa dijelaskan dengan teori-teori ini tadi. Satu hal yang perlu diperhatikan ya, Mas dan Mbak sekalian, jadi pada dasarnya teori yang tadi kita gunakan, yang barusan saya sampaikan untuk menjelaskan tentang inovasi itu terletak dalam satu kontinum. Yang satu adalah yang disebut sebagai technological determinism, yang sebelah kanan adalah yang disebut sebagai social determinism. Teknologi, jadi technological determinism itu adalah perspektif yang mengedepankan pemahaman bahwa teknologi itu yang menentukan arah berubahnya society atau masyarakat. Sebaliknya social determinism itu kebalikannya, jadi justru masyarakatlah atau society lah yang kemudian mengarahkan bagaimana teknologi ini nanti akan dipilih, bagaimana nanti inovasi itu akan dipilih. Nah, teori-teori tadi itu kalau diletakkan dalam satu kontinum tadi atau dalam satu spektrum itu bisa jatuh di mana-mana. Kalau kita bicara sosial historis atau actor network teori itu mungkin agak ke sebelah kiri, karena pemahamannya sangat technological deterministic. Tapi kalau kita bicara rational efficiency atau diffusion of innovation, itu lebih ke kanan, lebih cenderung ke social determinism. Jadi faktor sosialnya yang lebih berperan dalam menentukan arah jalannya teknologi atau arah jalannya inovasi. Ini adalah dua kontinum yang menjadi perdebatan, dua paradigma yang berbeda. Tidak ada yang benar atau salah, tapi kalau saya pribadi lebih cenderung mengarah kepada social determinism. Karena kita hidup di era digital, kita semakin terhubung satu dengan yang lain. Kita adalah makhluk sosial yang selalu ingin socially connected. Maka menurut saya pribadi, social deterministic view ini jauh lebih relevan bila dibandingkan dengan technological determinism. Kira-kira itu, Mas dan Mbak sekalian, yang ingin saya sampaikan pada sesi kali ini. Lalu apa pesannya, apa hikmahnya dari pembahasan ini? Yang pertama ingin saya tekankan kembali bahwa inovasi, kreativitas, dan invensi itu hal yang berbeda. Anda bisa membuat atau menciptakan suatu produk, itu bagus sekali, harus diapresiasi, tapi bagaimana inovasinya bisa terwujud, bagaimana bisa mendapatkan komersial sukses atau widespread use, itu adalah pekerjaan yang berbeda. Dan itu membutuhkan sumber daya, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan banyak hal yang jauh lebih kompleks bila dibandingkan
invensi. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasi communication channel. Jadi pada saat Anda mengeluarkan inovasi, Anda harus bisa mengidentifikasi nanti siapa yang akan menjadi influencer-nya, siapa yang akan menjadi opinion leaders, siapa yang akan menjadi change agent, karena mereka ini sangat berperan penting dalam terwujudnya sebuah inovasi. Ingat bahwa kita berkomunikasi umumnya menggunakan jalur homofili, orang-orang yang latar belakangnya sama atau mirip dengan kita, bukan dengan heterofili. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengidentifikasi karakteristik potential adopter. Jadi tadi kan ada kategori inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard, dan seterusnya. Kita harus bisa mengidentifikasi siapa yang menjadi inovator, siapa yang menjadi early adopter, karena itu yang akan membentuk sukses atau tidaknya sebuah teknologi atau sebuah inovasi diadopsi. Kalau cuman berhenti sampai di early adopter saja, tidak bisa dilanjutkan lagi, atau early adopter tidak bisa menjalankan perannya dalam mendorong adopsi yang lebih luas, maka biasanya inovasinya akan berhenti sampai di situ. Lalu yang terakhir, yang paling penting juga adalah bahwa walaupun kita bicara tentang teknologi, walaupun kita bicara tentang inovasi, jangan lupakan bahwa kita berurusan dengan human. Jangan lupakan bahwa kita berurusan dengan manusia. Manusia itu perilakunya kompleks sekali, dan dalam hal ini aspek sosial itu memegang peranan yang cukup signifikan. Jadi bagaimana sebuah teknologi atau bagaimana sebuah inovasi itu bisa diadopsi tidak melulu hanya karena masalah teknologinya. Jadi bisa jadi itu justru disebabkan oleh faktor sosialnya. Kalau Martin Heidegger, seorang filsuf dari Jerman, itu mengatakan the essence of technology is nothing technological. Jadi esensi dari sebuah teknologi itu sebetulnya sama sekali tidak technological. Itu lebih kepada faktor sosial, faktor kultur, faktor kebiasaan, nilai dalam masyarakat, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian memegang peranan penting pada saat inovasi itu akan diadopsi atau didifusikan. Itu, Mas dan Mbak sekalian, mungkin pengantar dari saya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan terkait dengan proses inovasi. Anda bisa terapkan ini untuk konteks apapun, misalnya tadi konteks Facebook, bagaimana Facebook diadopsi, bagaimana WhatsApp digunakan, kemudian menjadi standar komunikasi kita saat ini misalnya, kemudian bagaimana TikTok atau Among Us itu dipromosikan, siapa yang menjadi inovator, siapa yang menjadi early adopter, dan seterusnya. Mudah-mudahan uraian pada siang hari ini bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Mungkin ada komentar dulu, atau terakhir barangkali pertanyaan, silakan. Sudah jelas, Pak. Cukup jelas, baik. Oke. Ini sedikit saja barangkali terakhir, kalau nanti Anda ingin mengeksplorasi hal ini lebih lanjut, studi tentang inovasi itu bukan sesuatu yang benar-benar berbeda ya, karena nanti Anda bisa manfaatkan ini, Anda bisa gunakan ini untuk menjelaskan banyak hal, termasuk misalnya dalam konteks manajemen, dalam konteks organisasi, dalam konteks inovasi dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan misalnya. Kemudian Anda juga bisa gunakan ini untuk membahas tentang resource-based view. Di manajemen strategik, nanti Anda akan banyak belajar tentang resource-based view, dan inovasi itu sesungguhnya salah satu faktor penting yang kemudian mendorong terbentuknya atau terciptanya resource-based view. Kemudian bagaimana kita mengelola sebuah inovasi dalam organisasi, bagaimana kita nanti akan menggunakan inovasi itu sebagai bagian dari organizational learning, pembelajaran dalam organisasi, dan manajemen pengetahuan atau knowledge management. Semua bisa dieksplorasi lebih lanjut, dan nanti mungkin kalau Anda tertarik untuk menulis skripsi tentang hal ini, walaupun mungkin masih agak jauh, peluangnya sangat terbuka lebar, karena studi-studi di bidang ini, apalagi dalam konteks Indonesia, itu masih relatif agak jarang.
Mungkin itu aja dari saya, Mas dan Mbak sekalian, untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi kita sudah membahas tentang difusi inovasi, kemudian setelah ini nanti akan ada kuis singkat, silakan dilihat di silabusnya, kemudian silakan dikerjakan, kemudian disubmit. Lalu pekan depan, insya Allah nanti kita akan membahas tentang platform digital. Tadi pertanyaan Anda tentang coding dan typing, besok mohon diingatkan kembali kalau saya lupa. Tapi kalau mudah-mudahan tidak, nanti kita akan berangkat, kita akan diskusikan sama-sama tentang hal tersebut. Lalu pekan depan kan juga ada tugas tentang coding dengan Python ya. Siapkan saja dari awal supaya kalau nanti Anda ada masalah kita bisa diskusikan di pertemuan kita mendatang supaya tidak kemudian last minute dan seterusnya. Lalu itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada siang atau jelang sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Saya akhiri, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.